Sumatera Utara. Selamat sore pemirsa Sumatera Utara, hari ini edisi Rabu 1 Januari 2025 kembali hadir menjumpai Anda. Kali ini bersama kami, saya Agung Wiguna. Dan saya Ainul Subina. Beragam informasi penting juga menarik telah dirangkum oleh tim redaksi kami. Berikut Sumatera Utara hari ini untuk Anda. Pemirsa, seorang pria di kota Kisaran Asahan tewas dengan kondisi mengenaskan karena tertabrak rangkaian kereta api penumpang jurusan Medan Tanjung Balai. Peristiwa seorang pria tertabrak kereta api terjadi di perlintasan kereta api di sekitar Kelurahan Sidoda di Kecamatan Kota Kisaran Barat, Asahan sore kemarin. Peristiwa bermula saat rangkaian kereta api Putri Deli datang dari arah Medan menuju stasiun Kisaran. Tiba-tiba pria tersebut menyeberang di perlintasan sehingga tertabrak rangkaian kereta api dan sempat terseret sekitar 20 meter. Akibatnya korban tewas di lokasi kejadian. Petugas polisi khusus kereta api kemudian mengevakuasi jasad korban ke pinggir perlintasan. Peristiwa tersebut langsung dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi yang datang ke lokasi lalu melakukan identifikasi dan membawa jasad korban ke rumah sakit. Saat diidentifikasi, polisi menemukan dompet berisi kartu BPJS atas nama Muhammad Taufik yang diduga milik korban. Untuk korban diidentifikasi korban laki-laki. Kondisi korban meninggal dunia dengan luka-luka patah kaki, tangan, dan kepala robek. Kalau identitas tadi kita nemuin dompet atas nama Muhammad Taufik. Itu berupa identitas dari BPJS-nya. Kasus kecelakaan tersebut kini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Pemirsa, petugas unit reskrim Polsek Medan Area berhasil meringkus 1 dari 7 tersangka pelaku pencurian dengan kekerasan atau begal yang terjadi di kawasan Jalan Denai, Kota Medan. Aksi kawanan begal ini sempat viral di media sosial. Berbekal rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan saat detik-detik para pelaku beraksi merampas sepeda motor korbannya ini, petugas unit reskrim Polsek Medan Area berhasil membekuk 1 dari 7 orang tersangka pembegalan yang dilakukan pada waktu sore hari ini, yakni Villa Rizky Alfi Sinaga, yang juga merupakan warga sekitar lokasi kejadian. Aksi para pelaku terbilang nekat sebab dilakukan di waktu sore dan dalam kondisi jalanan yang sedang ramai pengendara dan warga. Namun naas bagi korban saat para pelaku merampas sepeda motor miliknya, tak terlihat seorang warga pun yang membantu. Kapolsek Medan Area, Kompol Hendrik Aritonang mengatakan para pelaku merampas sepeda motor korban dengan modus menuduh korban sebagai musuhnya. Meski salah satu pelaku dan korban juga diketahui saling kenal, namun para pelaku memiliki motif murni ingin merampas dan membawa kabur sepeda motor korban. Pelapor ataupun korban atas nama Kelvin Simanjuntak, umur 22 tahun. Saat ini dia bersama dengan temannya mengendarai sepeda motor bertiga, Wendri Rivaldo Gultom dengan Mikael Roberto. Saat ini kami mengamankan satu orang tersangka yang bernama Villa Rizky Alfi Sinaga alias Villa. Mereka kan ada 7 orang, Bang. Kini polisi tengah memburu 6 pelaku lainnya yang identitasnya telah diketahui. Polisi menghimbau agar para pelaku yang belum tertangkap untuk segera menyerahkan diri sebelum nantinya akan diberi tindakan tegas dan terukur. Tersangka dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara berhasil menggagalkan pengiriman narkoba jenis sabu-sabu seberat 50 kg dan ratusan ribu butir pil ekstasi. Dalam pengungkapan tersebut, sebanyak 2 orang tersangka diamankan polisi di parkiran mobil Bandara Internasional Kuala Namu. Rekaman video amatir petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara merekam detik-detik 2 pria ditangkap di kawasan parkiran Bandara Kuala Namu. Dalam video tersebut terlihat petugas menggiring seorang pria ke dalam mobil berwarna hitam untuk membuka isi dalam mobil. Hasilnya petugas menemukan narkoba jenis sabu-sabu yang dikemas di dalam styrofoam putih dan karung putih dengan total berat 50 kg. Selain sabu-sabu, petugas juga mendapati ratusan butir pil ekstasi. Direktur Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Yemi Mandagi mengatakan
Hasil penyelidikan yang dilakukan polisi, barang haram tersebut berasal dari negara Malaysia yang dikirim di perairan Aceh. Setelah tiba di Aceh, sabu dan ekstraksi rencananya akan dikirim ke Palembang, Sumatera Selatan melalui jalur darat. Diduga narkoba sebanyak ini akan diedarkan maupun dikonsumsi saat pesta malam pergantian tahun baru. Syukur alhamdulillah personil kita berhasil untuk melakukan penangkapan di Bandara Kuala Namu terhadap 2 orang lagi disertai dengan barang bukti narkotika jenis sabu sebanyak 50 kg dan juga jenis ekstasi merek Rolex sebanyak kurang lebih 100.000 butir yang kita amankan dengan 2 orang tersangka dan 1 kendaraan mobil ras. Setelah kita lakukan interogasi kembali terhadap 4 orang yang sudah kita amankan, ditemukan informasi juga bahwa pengendali dikendalikan oleh atasan mereka juga, dan kita lakukan penyelidikan. Kita bisa menemukan posisi mereka berada di wilayah Pantai Cermin. Nah, dari situlah di sebuah hotel kita lakukan penangkapan juga di hari yang sama. Kita bisa temukan lagi di situ 5 orang, tetapi yang dijadikan tersangka di situ adalah 2 orang yang berperan aktif sebagai pengendali. Jadi total keseluruhan tersangka yang kita amankan dalam kasus ini sebanyak 5 orang. Cepat. Polres Labuhan Batu Selatan meringkus 19 orang tersangka dari 7 kasus tindak pidana penyalahgunaan narkoba. 1 orang diantaranya janda yang berperan sebagai pengedar. Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan dalam sebulan terakhir berhasil mengungkap 7 kasus narkoba dengan meringkus 19 orang tersangka. Selain para tersangka, petugas juga turut mengamankan berbagai barang bukti di antaranya sabu-sabu, timbangan elektrik, plastik klip transparan, serta uang jutaan rupiah. Salah seorang tersangka yang merupakan janda dengan inisial EA berdalih desakan ekonomi. Dirinya nekat menjadi pengedar sabu dengan mendapat keuntungan minimal Rp200.000 per harinya. Ia mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya. Kapolres Labuhan Batu Selatan AKBP Arvin Fahreza menyebut pihaknya berkomitmen dalam memberantas narkoba, di mana sebulan terakhir pihaknya mengamankan 19 orang tersangka penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu. Kami sampaikan pengungkapan akhir bulan November sampai dengan Desember tahun 2024 dari jajaran Satres Narkoba Polres Labuhan Batu Selatan berhasil mengungkap sebanyak 7 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 19. Pemirsa, penghuni rumah kontrakan di Jalan Dahlia, Desa Tanjung Slamet, Sunggal dikagetkan dengan temuan diduga tulang manusia di dalam sumur. Polsek Sunggal bersama tim Inafis Polrestabes Medan saat tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP. Warga perumahan Tanjung Slamet Lestari mendadak heboh dengan penemuan diduga tulang manusia di dalam sumur. Sosok diduga tulang manusia ini ditemukan oleh seorang warga yang akan mengontrak rumah tersebut. Temuan ini bermula saat hendak membersihkan sumur yang mencium aroma tidak sedap sehingga memanggil perangkat desa dan warga lainnya. Warga pun memberanikan diri membersihkan sumur tersebut. Saat mengangkat kotoran di dalam sumur tersebut, warga menemukan diduga tulang, rambut, dan daging manusia. Salah seorang warga, Syahfandi, yang turut mengangkat korban, meyakini kotoran tersebut merupakan bagian dari tubuh seorang perempuan. Polisi yang datang ke TKP sempat kesulitan mengevakuasi sisa tulang belulang korban karena tubuh korban sudah hancur. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait jenazah yang ditemukan di dalam sumur tersebut. Viral di media sosial pasca mengisi bahan bakar minyak jenis Pertalite, puluhan kendaraan mogok di halaman SPBU di Kota Aikanopan, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Inilah video dokumenter dari warga saat sejumlah pemilik kendaraan kepada petugas SPBU. Pasalnya pasca mengisi BBM jenis Pertalite, puluhan kendaraan tersebut tiba-tiba mogok kemarin malam. Setelah diperiksa, BBM tersebut oleh pemilik kendaraan ternyata minyak Pertalite yang bersumber dari SPBU tersebut bercampur air. Tidak terima minyak Pertalite yang dibeli bercampur air, terlihat sejumlah pemilik kendaraan mencoba menjumpai manajemen SPBU, namun oknum manajemen tidak menampakkan diri dan hanya bisa menemui karyawan SPBU dan berdalih bahwa mereka tidak tahu apa yang terjadi.
karena karyawan baru masuk kerja. Akibat dari bercampurnya BBM jenis Pertalite dengan air, sejumlah kendaraan yang mogok terpaksa tidak dapat melanjutkan perjalanannya. Salah seorang korban, Sudarbin, mengungkapkan kekesalannya menjelaskan, di sini kami merasa dirugikan oleh pihak SPBU karena minyak BBM tersebut kami beli dan di sini kami sebagai korban meminta pertanggungjawaban dari pihak SPBU. Baru satu samanya itu. Mogok, tiba-tiba mogok. Iya, diduga isi air gitu. Udah gerak sih, nggak tahu kami tengok uang air. Oh. Jadi ada yang mogok keretanya, Bang? Nah, mogoknya. Bercampurnya BBM jenis Pertalite dengan air kini masih ditangani pihak kepolisian. Sejumlah barang bukti manajemen dan karyawan SPBU tersebut diamankan di Mapolres Labuhan Batu guna dilakukan pemeriksaan. Pasca sejumlah kendaraan mengalami mogok di halaman SPBU Kota Aikenopan, Labuhan Batu Utara, sejumlah pemilik kendaraan mendatangi SPBU menuntut ganti rugi kepada pemilik SPBU. Beginilah video semalam pagi hingga siang hari. Terlihat suasana di SPBU Aikenopan sepi dan tidak ada aktivitas kendaraan bermotor melakukan pengisian BBM di SPBU Aikenopan. Pasca petugas kepolisian memasang garis line pada salah satu pompa BBM jenis Pertalite bercampur dengan air, terlihat sejumlah mobil dan sepeda motor mogok masih terparkir di halaman SPBU Aikenopan. Korban dari bercampurnya BBM jenis Pertalite dengan air merasa dirugikan. Sejumlah konsumen korban BBM Pertalite bercampur air secara bergantian mendatangi petugas SPBU. Namun saat jurnalis meliput suasana SPBU, justru karyawan SPBU menghindar masuk ke dalam kantor SPBU. Salah seorang konsumen korban BBM Pertalite bercampur dengan air, Hendra, menjelaskan bahwa pasca beliau mengisi BBM jenis Pertalite kemarin pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, sekitar 100 meter dari SPBU Aikenopan, tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai korban mati dan mogok. Setelah dibawa ke bengkel, ternyata BBM Pertalite yang baru diisi dari SPBU Aikenopan bercampur dengan air. Merasa dirugikan bersama temannya, dirinya mendatangi dan meminta pertanggungjawaban pihak SPBU mengganti rugi perbaikan kendaraannya. Soalnya sore, sekitar maghrib misinya kan Bang kan. Terus sampai sekitar 100 meter dari sini mati kereta mogok. Terus tadi dibawa ke bengkel, hasilnya ini Bang, air semua isinya. Inilah minyaknya. Ngisi memang di SPBU mana ini namanya? Aikenopan ini Bang. Aikenopan ya. Jadi gimana Bang, kecewa? Kecewa kali Pak. Jadi harapannya gimana? Minta ganti atau? Minta ganti, minta biaya perbaikan lah Pak. Pada pengasihnya minta perbaikan lah. Sepeda motor Abang ya? Sepeda motor. Ya, itulah Pak. Manajemen dan karyawan SPBU Aikenopan tidak bisa dijumpai, sedangkan pihak kepolisian belum memberi keterangan terkait status hukum oknum dan karyawan yang sudah diamankan di Mapolres Labuhan Batu. Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sufandi Paloh memaparkan penanganan kasus dari tahun 2023 hingga 2024 di mana terdapat sebanyak 9 kasus kriminal yang paling menonjol. Kapolres Mandailing Natal didampingi sejumlah pejabat utama Polres Mandailing Natal menggelar press release pendinginan penanganan kasus narkoba, kriminal dan lalu lintas dari tahun 2023 hingga 2024. Di akhir tahun 2024 sejumlah kasus mengalami kenaikan dan penurunan. Seperti kasus narkoba di tahun 2023 sebanyak 133 kasus, sedangkan tahun 2024 sebanyak 104 kasus dan telah selesai ditangani. Sedangkan pada tahun 2023 kasus pelanggaran tilang lalu lintas sebanyak 1.175 dan mengalami kenaikan sebanyak 3.330 tilang pada tahun 2024. Untuk bandingan kasus kecelakaan lalu lintas mengalami kenaikan dari tahun 2023 sebanyak 60 kecelakaan dan pada 2024 sebanyak 68 kecelakaan. Pada kasus kriminal ditemukan 9 kasus yang paling menonjol seperti 4 kasus penganiayaan mengakibatkan kematian, 2 kasus pembunuhan, 1 kasus pornografi, 1 kasus pemerasan dan pemerkosaan. Kami telah laksanakan beberapa kegiatan operasi rutin, apakah itu yang terpusat dan kewilayahan yang telah kami laksanakan mulai dari operasi Mata Beransa 2024, kemudian beberapa operasi terpusat seperti Ketupat, Sikat, Patu, Zebra, dan saat ini
kita melaksanakan operasi lilin Nataru 2024. Dalam 1 tahun terakhir, beberapa kasus menonjol yang kami tangani, kurang lebih ada 9 kasus yang semuanya berhasil kita ungkap. Pemirsa, kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Memasuki malam pergantian tahun baru 2025, tim gabungan melakukan patroli dan pengamanan di seluruh gereja yang ada di Kuala Hulu dan Kuala Selatan, Labuhan Batu Utara. Guna memberi rasa aman kepada umat Nasrani agar lebih kusuk dalam menjalankan ibadah malam pergantian tahun baru di gereja, dilakukan patroli dan penjagaan di rumah-rumah ibadah. Polsek Kuala Hulu juga telah membangun 3 pospam dan posyan untuk memberi rasa aman kepada warga yang bepergian menyambut dan merayakan malam pergantian tahun baru. Kapolsek Kuala Hulu AKP Nelson Silalahi menjelaskan, demi menjaga Kamtibnas di tengah masyarakat, pihaknya juga meminta kepada warga yang berkendara agar tidak mengebut di jalan raya dan menghimbau masyarakat lebih baik berdiam diri di rumahnya masing-masing. Jadi selain pengawas rumah ibadah, kita juga di sini kebetulan ini adalah jalan lintas Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu Utara ini ada 3 pos pengamanan. Nah, penyambutan Natal dan Tahun Baru kita juga mengawasi keamanan dan ketertiban berlalu lintas sehingga masyarakat dalam melaksanakan arus liburan itu bisa dapat dilaksanakan dengan nyaman. Selain melakukan patroli dan pengamanan pada rumah ibadah, tim gabungan juga memantau dan menempatkan sejumlah personil di tempat keramaian serta lokasi yang dianggap rawan kejahatan. Polres Mandailing Natal bersama TNI dan Forkopimda melakukan patroli berskala besar di wilayah Kota Penyambungan untuk memastikan perayaan malam pergantian Tahun Baru 2025 berjalan lancar dan kondusif. Sebanyak 129 personil Polres Madinah dikerahkan untuk melakukan pengamanan bagi umat Kristiani yang sedang beribadah di gereja dan pengamanan arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Mandailing Natal. Dari 59 gereja di Mandailing Natal, masing-masing dijaga 3 personil dan TNI serta instansi. Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Sufandi Paloh memastikan kondisi Kamtibmas di wilayah hukum Polres Mandailing Natal berdasarkan pantauan berjalan lancar, aman dan kondusif selama perayaan Natal dan Tahun Baru 2025. Malam hari ini kita bersama Forkopimda, Bapak Bupati diwakili oleh Sekda, Pak Dansudenpom, Pak Ajis. Kita akan melaksanakan patroli berskala besar untuk mengecek lokasi-lokasi tempat keramaian, tempat ibadah, terutama umat Kristiani yang melaksanakan perayaan Tahun Baru. Tadi kita awali untuk menyaksikan acara video conference dengan Bapak Kapolri beserta Menko Polhukam dan beberapa pejabat lainnya. Tadi juga kita menyaksikan bergabung dengan Bapak Kapolda Sumatera Utara. Dan setelah kegiatan ini kita akan melaksanakan patroli skala besar, terutama di tempat-tempat ibadah gereja di mana ada kegiatan perayaan keagamaan terutama menyambut Tahun Baru. Diharapkan untuk tahun ini kegiatan perayaan Tahun Baru bisa berjalan lancar tanpa kendala satu apapun. Pada malam Tahun Baru terpantau volume kendaraan meningkat dari hari biasanya, namun arus lalu lintas padat dan lancar. Pemirsa, Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Utama memastikan perayaan malam pergantian Tahun Baru 2025 di wilayah hukumnya berlangsung dengan aman dan kondusif.
Selasa malam saat pergantian tahun 2024-2025, Kapolres Binjai, Wali Kota Binjai, dan Dandim 0203 Langkat memantau langsung suasana pergantian tahun di Kota Binjai. Kegiatan tersebut berlangsung di pos terpadu Simpang Megawati, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta, Binjai Timur. Kapolres Binjai AKBP Bambang Ceyutomo menjelaskan, pada perayaan malam tahun baru 2025 ini arus lalu lintas terpantau mengalami sedikit ada peningkatan, khususnya kendaraan yang berasal dari luar daerah seperti Medan yang hendak menuju ke Kota Binjai. Meskipun begitu, dapat disaksikan situasi masih terbilang aman dan terkendali. Guna mengantisipasi terjadinya kemacetan parah, pihaknya telah menurunkan sejumlah personil yang ditugaskan untuk mengatur arus lalu lintas di beberapa titik. Suasana pergantian tahun di Kota Binjai berjalan dengan aman dan kondusif. Terpantau sampai dengan malam hari ini untuk arus lalin yang menuju ke Kota Binjai ada peningkatan terpantau dari pos pelayanan Megawati. Begitupun juga dengan arah sebaliknya yang menuju ke arah Diski atau Medan ada sedikit penurunan. Namun terpantau masih kondusif dan masih lancar. Sementara itu, Wali Kota Binjai Amir Hamzah menghimbau masyarakat agar pada perayaan malam tahun baru ini, mari bersama-sama menjaga kondusivitas yang sudah terpelihara dengan baik dan juga menjaga ketertiban dan kenyamanan terutama para pengendara untuk bisa mematuhi peraturan dan tata tertib lalu lintas. Malam hari ini Polres Serdang Bedagai beserta personil TNI, Satpol PP, Dinas Perhubungan dan Satprimob Tebing Tinggi melaksanakan apel pengamanan pergantian tahun 2024-2025 terhadap sejumlah rumah ibadah, objek wisata dan lokasi keramaian pada malam pergantian tahun baru. Sejumlah personil gabungan diterjunkan dalam pengamanan pergantian tahun di wilayah hukum Polres Sergai dan sejumlah gereja agar umat Kristiani dapat melaksanakan ibadah malam pergantian tahun dengan khusyuk dan damai. Sejumlah objek wisata dan pusat keramaian juga tak luput dari perhatian petugas gabungan. Adapun tujuan apel pasukan dalam pengamanan pergantian tahun adalah untuk memastikan warga dapat aman dan tertib saat melaksanakan malam pergantian tahun 2025. Sementara itu, untuk potensi gangguan yang disinyalir terjadi, pihak kepolisian terus mendeteksi segala potensi tersebut. Kapolres Serdang Bedagai AKBP Rakuta Sitepu berharap kepada petugas gabungan untuk tetap menjalankan tugas dengan baik dan memastikan warga masyarakat aman dan damai dalam menjalankan kegiatan pergantian tahun baru. Kapolres Mandailing Natal bersama Ketua Cabang Bayangkari mengecek dan memberikan bingkisan kepada personil yang bertugas di 4 pos pengamanan perayaan Natal dan Tahun Baru. Peninjauan 4 pos pengamanan dan pelayanan di wilayah hukum Polres Mandailing Natal untuk memastikan kesiapan personil dalam memberikan pelayanan dan keamanan bagi masyarakat dalam merayakan Natal dan Tahun Baru, serta memeriksa sarana prasarana dan fasilitas pendukung yang digunakan petugas dalam menjaga Kamtibnas. Kapolres Mandailing Natal AKBP Ari Supandi Paloh mengatakan kondisi Kamtibnas lalu lintas di Jalan Lintas Sumatera yang berada di perbatasan Sumatera Utara dengan Sumatera Barat padat lancar. Namun beberapa titik Jalinsum di Mandailing Natal terdapat rawan longsor. Dihimbau kepada masyarakat maupun pemudik yang melintas dari lintas tengah ini agar meningkatkan kewaspadaan apalagi saat hujan turun. Pondok Pesantren Tasawuf dan Tahfizul Quran Baitul Mustafirin Al-Amir bekerja sama dengan Badan Kemakmuran Masjid Raya Istiqomah di Desa Sampali Percut Setuan, Deli Serdang menggelar serangkaian zikir akbar bersama dengan ribuan masyarakat dalam rangka menyambut Tahun Baru Masehi 2025. Zikir akbar ini merupakan wujud dari kerjasama Badan Kemakmuran Masjid Raya Istiqomah dengan Pondok Pesantren Asuhan Ulama Terkemuka Sumatera Utara, yakni Buya Kiai Haji Amiruddin MS. Dalam ceramahnya, Buya Amiruddin menegaskan bahwa perayaan malam pergantian Tahun Baru Masehi bagi umat Islam harus dilakukan dengan cara seperti ini, yakni zikir akbar sebagai muhasabah diri dan pemantapan iman pada tahun yang akan datang. Dirinya menyebut momentum pergantian tahun baru 2025 Masehi kali ini juga bertepatan dengan masuknya bulan Rajab
dalam kalender Hijriah sehingga harus dirayakan dengan berzikir. Dirinya menyebut hendaknya umat Islam harus lebih menyadari bahwa perayaan malam pergantian tahun juga harus dimaknai sebagai mengingat dosa yang telah dibuat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai resolusi tahun yang akan datang. Ini bersama masyarakat ribuan sebagai ungkapan pertama syukur kita telah menjalani hidup ini dengan beribadah dan memohon kepada Allah ibadah kita diterimanya. Yang kedua, kita sadar sebagai insan yang doib pastilah ada kehilapan, kesalahan dan dosa. Kita mohon ampun kepada Allah. Dan yang ketiga, tidak kalah pentingnya adalah optimisme menghadapi masa depan tahun 2025 miladiah agar lebih baik dari tahun yang lalu. Badan Kemakmuran Masjid Raya Istiqomah Cecep Kuswara menyebut bahwa acara zikir akbar ini juga digelar berkat dorongan dari Buya Amiruddin selaku ulama Sumut yang memiliki ribuan santri sebagai wujud kepedulian peningkatan kualitas keagamaan bagi masyarakat Desa Sampalih khususnya para generasi muda. Insya Allah dukungan kepala desa tahun depan kita akan membuat lebih besar lagi. Itulah harapan kita supaya masyarakat mencintai suasana tahun baru ini dengan mendekatkan diri ke dalam masjid. Acara Zikir Akbar Malam Pergantian Tahun Baru Masehi bertajuk Healing Masjid ini dimulai dengan hiburan musik gambus, lalu dilanjut dengan tausiah oleh Kiai Haji Buya Amiruddin MS dan diakhiri dengan zikir dan muhasabah bersama hingga memasuki pukul 12 yang menandakan pergantian Tahun Baru Masehi ke 2025. Ribuan warga memadati jalan protokol menuju Bundaran Tugu Bambu Runcing, Kabanjahe, Kabupaten Karo, merayakan momen pergantian tahun 2025 dengan pesta kembang api berlangsung meriah, aman, dan kondusif. Dari pantauan di lapangan mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat menjelang Tahun Baru 2025, jalan protokoler di kota Kabanjahe, Kabupaten Karo ramai didatangi warga. Demikian juga kendaraan bermotor baik roda 4 dan roda 2 memadati jalan raya seperti di depan DPRD Karo dan pusat pasar Kabanjahe menuju lokasi keramaian di Bundaran Tugu Bambu Runcing, Kabanjahe. Untuk mengamankan malam pergantian tahun, Polres Tanah Karo mengerahkan 280 personel dan dibantu BKO dari Brimob dan Samapta Polda Sumatera Utara. Personel gabungan melakukan pengamanan di tempat strategis, baik untuk pengamanan jalur maupun objek lokasi. Selain itu, armada pemadam kebakaran Pemkab Karo juga disiagakan di sekitar lokasi pesta kembang api. Ribuan warga antusias untuk menyaksikan pesta kembang api pergantian tahun 2024-2025. Bersama dengan keluarga berkumpul dan menyaksikan pesta kembang api. Setelah hitungan mundur berakhir, kembang api mulai diluncurkan. Suara ledakan dan semarak berbagai warna dan bentuk kembang api disambut dengan teriakan kegembiraan warga yang menyaksikannya. Juga mengabadikan momen setahun sekali ini, berdoa dan memanjatkan harapan untuk tahun baru yang lebih baik. Seorang warga Magdalena Berusinulingga mengungkapkan rasa syukur dan harapan menyongsong tahun 2025. Semoga menjadi perubahan yang lebih baik dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya Kabupaten Karo. Tahun 2025 ini Tanah Karo ada perubahan. Semoga masyarakat Tanah Karo dijauhi dari musibah yang tidak kita inginkan dan masyarakat semakin makmur dan sukses dan sejahtera. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, ucapan dan harapan kepada TVRI Sumatera Utara yang ke-54 di penghujung tahun disampaikan Ketua DPRD Tebing Tinggi Sakti Kadafi Nasution, Ketua Fraksi DPRD P3 Serdang Bedagai, Dr. Hari Anda, serta Ketua Himpunan Pengusaha Muda Serdang Bedagai, Gopal Simbolon. Dikiranya TVRI Sumatera Utara terus berkarya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.
Berbagai kalangan dan latar belakang sosial terus menyampaikan ucapan selamat ulang tahun TPRI Sumatera Utara yang ke-54. Di usianya yang cukup matang, TPRI Sumatera Utara diharapkan terus berkiprah menjadi televisi kebanggaan masyarakat Indonesia dan berperan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Berikut ucapan dan harapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakti Kadafi Nasution selaku Ketua DPRD Kota Tebing Tinggi beserta seluruh anggota DPRD Kota Tebing Tinggi mengucapkan selamat ulang tahun TVRI Sumatera Utara ke-54. Semoga TVRI menjadi pelita bagi negeri dengan merajut cerita dan mimpi bangsa dan menginspirasi dengan karya-karya terbaik. TVRI tetap di hati rakyat Indonesia. Saya Dr. Hari Ananda SPD MSP, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Serdang Bedagai, mengucapkan selamat hari ulang tahun TVRI yang ke-54. Semoga di hari jadi TVRI yang ke-54 ini merupakan leading sektor dalam media terdepan, menjadi edukasi dalam pemberitaan yang lebih baik, dan TVRI tetap maju dalam pemberitaan faktual terpercaya, dan insya Allah TVRI tetap menjadi garda terdepan dalam peliputan media. Terima kasih. Saya Gopal Simbolon, Ketua HIPMI Kabupaten Serdang Bedagai. Dengan ini saya mengucapkan selamat ulang tahun TPRI. Lebih dari itu, kami percaya dengan peran TPRI menjalin persatuan dan kesatuan bangsa. Pada keluarga besar TPRI, kami ucapkan selamat. Semoga ke depan seluruhnya menjadi semakin baik untuk Indonesia yang semakin maju. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Polres Tebing Tinggi bersama jajaran menyampaikan sejumlah pencapaian dan keberhasilan di tahun 2024 menuju awal tahun 2025 dengan sejumlah tantangan dan harapan serta dukungan masyarakat Kota Tebing Tinggi dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pada refleksi akhir tahun, Polres Tebing Tinggi melakukan press release yang disampaikan Kapolres Tebing Tinggi AKBP Simon Paulus Sinulinga terkait dengan pengaduan masyarakat. Melalui layanan polisi call center 110, Polres Tebing Tinggi mengalami kenaikan pada tahun 2013, maksud kami 2023, sebanyak 13 pengaduan. Sedangkan untuk tahun 2024, 17 pengaduan naik 30%. Satuan Lalu Lintas Polres Tebing Tinggi mendata kecelakaan lalu lintas tahun 2024 sebanyak 209 kasus dengan penyelesaian sebanyak 188 kasus dengan persentase 89%. Untuk jumlah korban dan kerugian material, untuk korban meninggal dunia sebanyak 50 orang, luka berat 317 orang, dan kerugian material sebesar 866.100. Sedangkan dalam pengungkapan kasus tindak pidana umum sebanyak 1.433 kasus dengan penyelesaian sebanyak 1.027 kasus dengan persentase 72%. Untuk data untuk data 3C yang terjadi di Wilkum Polres Tebing Tinggi sebanyak 141 kasus dengan rincian curat sebanyak 106 kasus dengan penyelesaian sebanyak 83 kasus dengan persentase 78%. Curat sebanyak 13 kasus dengan penyelesaian sebanyak 8 kasus, persentase 61%. Dan kasus curanmor sebanyak 22 kasus dengan penyelesaian sebanyak 10 kasus dengan persentase 45%. Pada pengungkapan kasus tindak pidana narkotika tahun 2024 sebanyak 173 kasus dengan penyelesaian sebanyak 152 kasus, persentase 87,8%, dan barang bukti yang berhasil diamankan seperti jenis ganja sebanyak 280,48 gram, jenis sabu sebanyak 25.838,25 gram, dan jenis ekstasi sebanyak 60.860 butir. Pemirsa, Polres Serdang Bedagai melaksanakan refleksi akhir tahun 2024 menuju awal tahun 2025 dengan berbagai tantangan yang dihadapi, terutama dalam menjaga Harkamtipnas di tanah bertuah negeri beradat.
Kapolres Sergei AKBP Zon Heri Rakuta Sitepu bersama seluruh PJU di Mapolres Sergei memaparkan sejumlah kasus dari awal Januari hingga akhir Desember 2024 dengan menerima sebanyak 1.016 laporan polisi. Dari laporan tersebut terdapat pengungkapan tindak pidana umum sebanyak 302 kasus atau 53% kasus berhasil diungkap untuk tindak pidana umum. Sedangkan tindak pidana narkoba sebanyak 34 kasus, terjadi kenaikan dari tahun 2023. Sedangkan untuk kasus kejahatan kekayaan negara berhasil diungkap 10 kasus atau sekitar 87,5%. Untuk operasi kepolisian sebanyak 7 operasi dan 3 imbangan, yaitu operasi Ketupat Toba, Lilin Toba, Keselamatan Toba, Patuh Toba, Zebra Toba, Mantap Berata Toba, Mantap Praja Toba, Antik Toba, Sikat Toba, dan Pekat Toba, dan dilanjutkan dengan keberhasilan dalam pengamanan pemilu dan pilkada serentak 2024 yang lalu. Di samping itu juga peran Polres Sergei dalam ketahanan pangan dengan pekarangan pangan bergizi, pemanfaatan lahan produktif, pengawasan distribusi alat mesin pertanian, pupuk, bibit, dan hasil pangan, serta terakhir program perekrutan 4 personil Polri kompetensi pertanian. Di tahun 2025, John Rakuta berupaya melakukan peningkatan perekonomian di Sergei, pemberantasan narkoba, judi, dan kejahatan jalanan, pelayanan publik, serta penegakan hukum. Ya, pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya pemirsa, libur tahun baru, lokasi objek wisata Pantai Pandan di Kabupaten Tapanuli Tengah terlihat ramai dikunjungi wisatawan baik lokal maupun luar daerah. Selain dapat menikmati sensasi dari sejumlah wahana permainan seperti banana speedboat dan bot wisata keliling, di Pantai Pandan ini para pengunjung yang kebanyakan datang bersama keluarganya bisa melakukan kegiatan lainnya seperti berenang di pinggir pantai dengan sensasi kenikmatan dihantam ombak kecil. Diperkirakan pada libur tahun baru ini jumlah kunjungan wisatawan baik lokal maupun dari luar daerah yang datang berkunjung di Pantai Pandan mencapai ratusan orang. Pada umumnya, para wisatawan yang datang dari luar daerah mengaku sangat kagum dengan pesona keindahan Pantai Pandan yang terkenal memiliki pantai pasir yang panjang dan jajaran pohon kelapa serta kenikmatan jajanan kuliner laut yang dijajankan pedagang lokal. Karena pantainya lumayan bersih, cantik dan indah. Sambutan warga sekitar gimana nih? Pengelola pantai itu? Ramah, asik lah pokoknya. Pantai cukup indah dan banyak wahana permainannya. Banyaknya masyarakat yang menikmati libur tahun baru di lokasi objek wisata Pantai Pandan Tapanuli Tengah memberikan berkah tersendiri bagi sejumlah penyedia wahana permainan seperti banana speedboat maupun bot wisata keliling. Salah seorang penyedia wahana bot wisata keliling di Pantai Pandan mengaku kebagian rezeki dari ramainya wisatawan yang berkunjung pada libur tahun baru ini. Bahkan rezeki yang diperoleh dari membawa wisatawan berkeliling menikmati pemandangan Pantai Pandan bisa dikatakan berlebih dari hari-hari biasanya. Dengan menawarkan rute wisata keliling Pantai Pandan hingga ke objek wisata Batu Lobang menaiki bot, ternyata begitu banyaknya diminati wisatawan yang berkunjung dengan tarif yang cukup murah, yakni Rp20.000. Para wisatawan dipastikan dapat menikmati keindahan laut Pantai Pandan meski hanya dalam sekali perjalanan keliling. Tak jarang para wisatawan yang mengikuti rute keliling Pantai Pandan tersebut meminta penambahan lebih dengan tetap memberikan tambahan biaya dari tarif yang telah ditentukan. Kalau ramenya lumayan. Ke rutenya kemana-mana aja bang, objek wisata yang abang apa sajikan? Kalau kami barusan membawa Batu Gajah aja. Ke arah Batu Gajah. Untuk tarifnya sendiri gimana bang? Biaya, per orang bisa, booking bisa. 20. Tapi yang rame bang hari ini bang? Ya kan, tahun baru hari besar. Biasanya gimana bang? Biasanya kalau hari biasa sepi. Sabtu Minggu aja yang rame.
Untuk tetap memberikan kenyamanan dan keselamatan para penumpang, para penyedia wahana booth wisata keliling ini tetap memberikan life jacket kepada para wisatawan yang menumpangi booth wisata. Libur tahun baru banyak dimanfaatkan masyarakat sebagai ajang untuk berwisata. Salah satu objek wisata alam yang murah meriah dan ramai dikunjungi di Langkat adalah kawasan pemandian alam Batu Katak. Bagi Anda yang ingin bepergian atau rekreasi pada libur Natal dan Tahun Baru, tidak ada salahnya untuk mencoba lokasi pemandian alam yang ada di Kabupaten Langkat. Salah satunya adalah kawasan wisata pemandian alam Batu Katak di Desa Batu Jonjong, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat. Untuk mencapai lokasi ini membutuhkan waktu hingga 3 jam perjalanan dari pusat kota Medan atau 5 km sebelum objek wisata Bukit Lawang. Masuk ke objek wisata ini hanya dipungut biaya Rp5.000 sebagai biaya kebersihan. Di lokasi wisata Batu Katak ini, pengunjung disuguhkan pemandangan alam yang asri dan indah. Air sungai Batu Katak yang jernih dan dingin serta pemandangan hutan yang masih belum terjamah seakan memanjakan mata. Jika beruntung, pengunjung bisa masuk ke dalam kawasan hutan untuk melihat mekarnya bunga endemis, jenis bunga bangkai dan rafflesia yang merupakan habitat asli kedua bunga langka tersebut. Setiap akhir pekan tempat ini selalu ramai dikunjungi wisatawan, baik wisatawan asing maupun domestik. Salah seorang pengunjung, Iwan, mengatakan wisata Batu Katak ini cukup menyenangkan, murah, dan juga dapat menjadi lokasi pendidikan bagi keluarga. Untuk ke Batu Katak ini baru pertama kali. Pertama kali ya? Pertama kali. Kalau pendapatnya sih nampaknya ini salah satu wisata Kabupaten Langkat yang wajib. Bagi Anda dan keluarga yang ingin berlibur sekaligus berwisata, tidak perlu khawatir karena wisata alam Batu Katak dijamin tidak akan mengecewakan. Karena selain pemandangannya indah, juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang mahal. Ya, pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan berlaku pada Kamis 2 Januari 2025. Halo Sobat BMKG, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Budi Prasetyo, perkirawan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 yang akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca dan titik hotspot Provinsi Sumatera Utara Kamis 2 Januari 2025. Pagi hari wilayah Sumatera Utara berawan. Siang sore hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Asahan, Deli Serdang, Binjai, Medan, Labuan Batu, Labuan Batu Selatan, Labuan Batu Utara, Langkat, Padang Lawas, Serdang Bedagai, Simalungun, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Malam hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Tapanuli Utara, Toba, Pakpak Barat, Padang Lawas Utara, Labuan Batu Utara, Labuan Batu, Langkat, Asahan, Humbangan Sundutan, Medan, Dairi, dan sekitarnya. Dini hari berpotensi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Asahan, Deli Serdang, Medan, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun, Toba, dan sekitarnya. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembaban udara berkisar antara 68 hingga 98%. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 17 km per jam. Titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara pantauan tanggal 31 Desember 2024 terdapat 3 titik, yaitu 2 titik di Mandeng Natal dan 1 titik di Tapanuli Tengah. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita sore hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Liburan seru Nataru bersama TVRI. Saya Agung Wiguna. Dan saya Ain Muspina mengucapkan selamat tahun baru tahun 2025. TVRI, Media Pemersatu Bangsa. Sampai jumpa.